Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ruri Febriani Mariadi dari kelas PAI 1B, nomor induk mahasiswa 2004-14108. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau proses yang digunakan untuk mempermudah dalam pengkajian Islam. Jadi ketika kita ingin mengenal Islam sepenuhnya, maka kita harus terlebih dahulu mengenal metode apa sih yang akan kita lalui, metode apa sih yang akan kita gunakan untuk mendalami Islam tersebut. Perkembangan metodologi studi Islam dari masa ke masa dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta iklim politik masyarakat pada saat itu. Maka akan jelas berbeda metodologi studi Islam pada masa kini dengan metodologi studi Islam pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang sejarah perkembangan metodologi studi Islam, maka kita akan berbicara tentang bagaimana sih Islam itu dikaji pada masa A, pada masa B, pada masa C. Apa saja sih yang dikaji pada masa A, pada masa B, pada masa C? Metode apa sih yang digunakan pada masa A, pada masa B, pada masa C? Nah, dalam dunia muslim, perkembangan metodologi studi Islam dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, era klasik, yang kedua, era kejayaan Islam, yang ketiga, era modern. Era klasik adalah awal di mana studi Islam masih dilakukan hanya di masjid-masjid, dan pada saat ini juga mulai munculnya pusat-pusat studi di kota-kota kekuasaan muslim seperti Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke era kejayaan Islam, di mana pada masa ini mulai dibangunnya perpustakaan-perpustakaan dan mulai berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu sosial, ilmu sains, dan lain sebagainya. Hal ini dipengaruhi karena masuknya karya-karya Yunani kuno yang ditranslatekan ke dalam bahasa Arab. Nah, masuk ke era modern, di mana pada masa ini beralih ke dalam bentuk perguruan tinggi atau universitas. Nah, pada masa ini juga universitas mulai bersebaran di negara-negara muslim seperti di Indonesia sendiri. Pada masa itu mulai dirintisnya IAIN. Orientalisme adalah orang-orang barat yang mempelajari tentang ilmu ketimur-timuran, atau bisa dikatakan ilmu ketimur-timuran di sini adalah ilmu agama Islam. Mengapa mereka mempelajari ilmu agama Islam? Karena pada masa itu, tepatnya pada masa kejayaan Islam, di mana ilmu pengetahuan Islam itu berkembang pesat, mereka khawatir apabila mereka tergeserkan, sehingga mereka berupaya untuk mencari tahu seluk-beluk atau secara mendalam tentang Islam yang kemudian mereka akan menjatuhkannya. Nah, sedangkan oksidentalisme adalah kebalikan dari orientalisme, yaitu orang-orang Islam atau orang-orang timur yang mempelajari tentang ilmu kebarat-baratan. Kenapa? Karena mereka mengantisipasi atas penyelewengan ilmu-ilmu agama Islam oleh orang-orang barat. Metode beragama tradisional adalah beragama sesuai dengan tradisi nenek moyang, leluhur, ataupun angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, biasanya orang-orang yang beragama dengan metode ini akan sulit menerima pembaharuan-pembaharuan ataupun masukan-masukan dari luar. Kemudian, metode beragama formal. Nah, metode ini hanya untuk formalitas di sekitar lingkungannya. Biasanya, orang-orang yang beragama dengan metode ini akan tidak berpegang teguh terhadap agamanya. Mereka akan mudah untuk ikut-ikutan, ataupun bahkan mereka bisa mengubah cara beragamanya ketika mereka berpindah lingkungannya. Kemudian metode beragama pendahulu, di mana akal dan hati di bawah wahyu. Mereka akan berusaha untuk memahami agamanya dengan ilmu, dan mereka akan mencari perantara yang memang dia berpegang teguh terhadap ajaran asli yang diturunkan oleh utusannya. Yang terakhir, metode beragama secara rasional, di mana mereka akan menggunakan
keadaan sesuai dengan rasio yang seadanya. Jadi mereka akan mencoba memahami, menghayati agamanya dengan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya. Pendekatan secara nakli adalah pendekatan yang menggunakan Al-Quran dan hadis, sedangkan pendekatan secara akli adalah pendekatan menggunakan akal atau pemikiran para ulama, dan sedangkan pendekatan secara kasfi adalah pendekatan yang digunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan langsung dari Allah dengan intuisi, bukan melalui nalar. Jadi seperti pengetahuan atau pemahaman itu tiba-tiba datang dari dunia lain atau dari luar kesadaran. Ruang lingkup metodologi studi Islam adalah hal-hal yang tercakup atau yang berhubungan dengan metodologi studi Islam. Dalam hal ini, ruang lingkup metodologi studi Islam adalah seluruh aspek kehidupan. Namun secara garis besarnya, secara umumnya, ada 4 hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya. Yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial. Dan yang keempat, Islam sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan. Islam sebagai doktrin maksudnya adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad yang ajaran dasarnya tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian dipahami oleh para ulama melalui pengembangan nalar dan pemikiran. Contohnya adalah doktrin bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Islam sebagai gejala budaya maksudnya adalah kreasi manusia yang berkaitan dengan agama, atau bisa jadi akhlak karimah yang merupakan implementasi dari Al-Quran dan hadis. Contohnya wayang kulit yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam. Meskipun wayang kulit ini sudah ada dari masa pra-Islam, tetapi sampai saat ini wayang kulit terus beralkulturasi dengan kebudayaan Islam. Kemudian, Islam sebagai interaksi sosial. Mungkin sudah tidak asing kita mendengar kata interaksi sosial, yaitu hubungan antara seseorang atau lebih. Nah, contohnya itu silaturahim yang mungkin sering kita jumpai di acara-acara majelis taklim dan lain sebagainya. Yang terakhir, Islam sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan. Maksud dari dimensi keilmuan adalah pilihan atau pandangan seseorang untuk melihat dan mengkaji ilmu dari berbagai sudut, seperti bagaimana cara memperolehnya, cara mengembangkannya, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Kemudian Islam sebagai dimensi keagamaan, maksudnya adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan.